Oke teman-teman, ayam yang akan kita review kali ini, ya setelah menjadi daily driver saya kurang lebih selama 2 mingguan, akhirnya saya nobatkan sebagai ayam favorit saya di kelas under 500 ribuan, terutama karena tuningan vokalnya yang saya suka banget. Dan gak cuma dari suaranya teman-teman, ayam ini juga desainnya sangat cantik menurut saya, dan dari segi fittingnya juga cukup nyaman di telinga saya. Dan yang gak kalah penting juga, ayam ini udah dikasih dukungan aplikasi DSP ya, karena ayam ini DSP ya. Dukungan aplikasinya juga udah mantep banget, udah sangat matang. Dia punya lebih dari 50 preset equalizer, termasuk preset untuk bermain game. Jadi buat teman-teman yang beli ayam itu nggak cuma buat dengerin musik, tapi juga buat main game. Nah, nggak ada salahnya teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini review saya untuk Tangzim Bunny. Oke, sebelumnya saya mau bilang makasih dulu buat CS Izun yang di konten kali ini udah menyediakan unit ayamnya ini, Tangzim Bunny ini untuk kita review di video kali ini. Buat teman-teman yang nanti tertarik pengen beli ayam ini, Tangzim Bunny ini di CS Izun, teman-teman nggak perlu khawatir soal layanan after salesnya gimana, layanan garansinya gimana. Ya, reputasinya udah sangat bagus dan cukup terjaga di kalangan komunitas. Untuk harganya sendiri, kalau teman-teman mau unit yang sama kayak punya saya ini, yang pakai DSP kayak gini, ini saya cek harganya ada di 369 ribuan, sedangkan yang versi jack standarnya yang pakai 3,5 mm, teman-teman bisa beli lebih murah dengan harga di 319 ribuan. Ya teman-teman ya, untuk link pembeliannya di CS Zone nanti saya taruh di deskripsi. Untuk spesifikasi singkatnya, Tangzim Bunny ini pakai konfigurasi single dynamic driver aja teman-teman, dengan teknologi DMT4 bawaannya Tangzim. Jadi dari Tangzim Zero, Tangzim One sampai ke Tangzim Bunny ini sama menggunakan teknologi DMT4. Terus sensitivitasnya 123 desibel, impedansinya 30 ohm. Lalu range frekuensinya dari 8 Hz sampai 48 kHz atau 48.000 Hz. Lalu untuk unit yang ada di tangan saya kali ini teman-teman, ini unit yang DSP ya atau yang USB Type-C. Dan ini udah ada dukungan aplikasinya. Cuma teman-teman nggak bisa download aplikasinya di Play Store karena di sana belum ada. Jadi teman-teman kalau mau download aplikasi Tangzim App namanya, Tangzim App-nya itu ada di website resminya Tangzim. Untuk nanti teman-teman yang mau download, linknya saya taruh di deskripsi. Dan lagi teman-teman di dalam DSP-nya ini, di sini udah ada memorinya. Jadi ketika nanti teman-teman ngubah-ngubah equalizer lewat Tangzim App-nya, sound profile-nya atau equalizer-nya yang terakhir teman-teman simpan itu akan tersimpan juga di unit DSP-nya di sini. Jadi tersimpannya sound profile-nya itu bukan di aplikasinya, bukan di HP-nya, tapi langsung di sini. Jadi ketika nanti teman-teman colok ayam ini ke laptop, ke HP atau ke PC atau ke manapun yang di sana enggak ada aplikasinya sekalipun, enggak ada aplikasi Tangzim App sekalipun, teman-teman akan tetap mendapatkan sound profile yang sama seperti yang teman-teman set terakhir. Karena kesimpannya di sini ya, bukan di aplikasi atau bukan di HP-nya. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk packagingnya mungkin akan mengecewakan buat teman-teman yang belum bisa move on dari karakter Asanotans yang dari awal dia udah hadir di Tangzim Zero di sini di packagingnya Tangzim Zero. Lalu di Tangzim One juga dia hadir enggak di packagingnya ya, tapi di Tangzim One itu hadir sebagai apa itu namanya postcard. Nah, sedangkan di Tangzim Bunny ini kita nggak mendapati ada Asanotan sama sekali baik di packagingnya maupun postcard. Iya, saya nggak tahu ya kalau ada paket yang menyediakan postcard di dalamnya. Cuman untuk unit yang ada di tangan saya kali ini, di sini saya nggak menemukan ada Asanutan sama sekali. Jadi di sini cuma ada tulisannya Tangzim, lalu ada namanya Bunny. Di sini ada mockup unit ayamnya yang bentuknya kayak kelinci ini. Dan seperti biasa di belakang ada sekilas spesifikasinya. Seperti itu teman-teman. Untuk isi kelengkapannya juga masih sama aja seperti Tangzim yang lain di kelas budget yang sama, kayak Tangzim Zero, Tangzim One juga sama. Kita dapetin unit ayamnya atau in monitornya, lalu unit kabelnya, kali ini kita dapat yang DSP bukan yang 3,5 mm. Lalu ada pouch atau kantong yang berbahan kain bludru ini. Ya, Tangzim dari dulu ngasihnya kayak gini, cuman kali ini kayaknya lebih besar dan sedikit lebih kaku dan sedikit lebih kuat sepertinya daripada punyanya Tangzim Zero. Lalu untuk ear tipsnya di sini ya seperti biasa kita dibawain sebentar.
Nah, untuk gear tipsnya seperti biasa kita dibawain dua model. Yang satu modelnya yang wide bore atau yang bornya lebar kayak gini. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 sama yang terpasang. Lalu yang small bore atau yang narrow bore di sini ada 3 pasang. Selanjutnya tinggal ada ya kitab-kitab kertas-kertas kayak gini yang ada bahasa Cinanya, ada bahasa Jepangnya, ada bahasa Inggrisnya, dan mungkin ini nggak akan pernah saya baca juga. Cuman kalau teman-teman yang baca ya baca aja. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita bahas di meja rumput. Kita close up kan ke unit-unitnya biar teman-teman bisa mengamati lebih detail unit-unit yang dibawain sama Tangzim Bani kali ini. Kita lanjutin ngobrol ke build quality, sound quality, terus perbandingan sama kesimpulannya. Yuk. Oke, untuk build quality-nya teman-teman dari ayam ini, saya nggak bisa bilang ayam ini pakai material housing dan faceplate yang bagus. Tapi ya yang nggak jelek juga, ya biasa aja tapi nggak jelek lah. Justru apresiasi saya ada di desainnya yang cantik banget dan pemilihan warna resinya yang bening ini juga bersih banget. Sama form factornya yang bisa dibikin sedemikian rupa jadi ringkes kayak gini. Jadi bentuk housingnya secara keseluruhan kecil ya. Desainnya mirip banget sama Tangzim For You yang lebih mahal. Tapi memang Tangzim For You kelihatan lebih mewah. Dan mungkin feel-nya juga lebih mewah ketika dipegang karena memang materialnya housingnya udah pakai metal. Sedangkan untuk si Tangzim Bani ini dia housing sampai ke nozzle-nya semuanya pakai resin kecuali di bagian filternya aja. Ini di filternya dia pakai mesh filter yang jaring-jaring yang mirip streamin atau aluminium. Untuk yang di bagian faceplate-nya ini, entah bahannya apa, saya nggak yakin apakah memang metal atau plastik yang dikasih finishing metal. Soalnya ini kerasa kayak tipis dan ya kayak plastik. Kalaupun metal atau logam yang lain ya ini metal atau logam lain yang mungkin tipis yang ditempel kayak stiker kayak gitu. Dari keseluruhan housing sampai ke faceplate-nya ini juga sangat aman dari potensi-potensi nempelnya sidik jari yang bikin kotor. Jadi di sini saya nggak pernah ngelihat si ayam kelinci lucu ini kotor. Jadi kondisinya selalu bersih. Nah, Tangzim masih mempertahankan koneksi 2 pin 0,78 mm-nya teman-teman dengan pin yang panjang. Ini juga untuk saya terbilang satu hal yang positif ya. Saya jadi bisa lebih leluasa gonta-ganti kabel yang lain ketika saya nggak pengen pakai DSP-nya ini. Untuk kabelnya juga senada sama ayamnya, warnanya serasi. Di sini pakai UFC silver plated. Kelenturannya pas, terus ya agak tebel tapi nggak jadi kaku. Aman lah dari gejala-gejala mikrofonik juga. Lalu di sini juga udah ada chain slidernya teman-teman. Dan saya suka walaupun seadanya tapi ini kencang sesuai sama fungsinya. Kita naik turuninnya juga enak dan enggak yang longgar. Jadi ya kencang, enggak turun-turun sendiri ketika nanti kita udah adjust misal segini gitu. Nanti enggak akan turun-turun sendiri. Lalu untuk DSP-nya ini yang Type C dan menurut saya dari antara DSP ini sama ayamnya udah dapat banget sinergisnya. Ya bagus lah, walaupun saya juga nggak tahu di dalamnya ini ditanamin chip DAC apa. Ya nggak penting juga sih kita tahu chip DAC-nya apa, yang penting suaranya udah sinergis dan bagus. Buat teman-teman yang males nginvest dongle DAC pun, saya rasa langsung colok yang DSP-nya ini ke HP juga udah oke. Nah, lalu untuk teman-teman yang ada kebutuhan di gaming ataupun teleconference atau kayak Zoom meeting atau video call misalnya. Nah, ini di sini udah ada mikrofonnya dan udah cukup baik kualitas suaranya. Nanti kita cek di belakangan. Lalu untuk ear tipsnya teman-teman, saya nggak pernah ada komplain sama ear tipsnya Tangzim. Lembutnya pas, terus kita juga dapat dua tipe yang small bore sama yang wide bore. Di telinga saya juga seal-nya dapat. Ya bagus lah seperti biasa dan nggak ada komplain dari saya untuk ear tipsnya Tangzim dari dulu sampai sekarang. Untuk fittingnya Tangzim Bani ini enak di saya, nyaman. Walaupun di sini sudutnya kelihatan kayak tegas gitu ya, kayak tajam gitu. Tapi baiknya ini nggak langsung kena ke telinga teman-teman. Bobotnya juga enteng, kekedapannya juga cukupan, nggak sampai yang nyumbat banget di telinga, nggak sampai yang senak banget, nggak sampai yang kayak apa sih, kayak di vakum banget gitu, nggak. Jadi ya nyaman lah. Nah di sini saya pakai ear tips yang tipe wide bore ya teman-teman ya, yang ukuran M, termasuk nanti ketika saya nge-review. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya teman-teman. Mungkin teman-teman di komunitas udah ada yang baca-baca review dari yang lain, dari reviewer yang lain, yang bilang kalau tuningannya ayam ini neutral bright. Ya ini soal persepsi aja ya. Kalau untuk saya pribadi, ini masih terbilang netral sedikit warm.
terutama kalau teman-teman nanti pakai eartips yang small bore. Tapi kali ini saya tetap pakai eartips yang wide bore aja untuk keseluruhan review kali ini. Nah, di review kali ini saya pakai settingan awal dari Tangzim Bani tanpa mengubah preset equalizer-nya. Untuk low atau bassnya teman-teman, secara kuantitasnya di sini saya bilang cukupan aja. Teman-teman yang kemarin ngerasa bassnya Tangzim Zero kekecilan dan bassnya Tangzim One kegedean, nah Tangzim Bani ini bisa jadi solusi di tengah-tengahnya. Nah, antara sub bass sama mid bassnya juga menurut saya ini porsinya udah pas, seimbang, punch-nya dapat, gebuk dalamnya juga dapat, rumble-nya di sini juga masih dapat. Lalu untuk transition speed-nya memang jadinya sedikit lebih lambat daripada Tangzim Zero, tapi udah enggak selambat Tangzim One yang kemarin. Tapi teksturnya di sini juga masih bagus. Kontrolnya juga tetap bagus, enggak banyak nyebrang ke area midnya. Untuk selera saya pribadi, presentasi bassnya Tangzim Bani ini masih masuk ke all-rounder. Buat metal-metalan misalnya, ya masih not bad lah. Through the Fire and Flames dari Dragon Force juga masih bisa cukup kejar double pedal bass drumnya. Dengan ya nyisain adalah sedikit buntut-buntut pendek yang bikin gebukan bass drumnya jadi enggak kering. Dan sebenarnya memang bukan sektor low atau bassnya ini yang bikin saya mantep bilang ayam ini favorit saya di kelas budget 500 ribuan ke bawah ya teman-teman ya. Tapi di sisi vokalnya. Nah, untuk vokalnya Tangzim Bani ini punya warna vokal, timbre vokal ini cukup mirip sama Tangzim Zero. Ada rasa warm-warmnya, ada basah-basahnya, ada rasa-rasa empuknya. Tapi tetap bisa bersih. Ya bisa dibilang untuk harga di bawah 500 ribuan si Bani ini paling bisa ngasih rasa nyaman untuk urusan vokal. Ini menurut saya ya. Shouty ataupun Sibilance juga di sini terbilang aman. Ketebalannya juga baik vokal laki-laki maupun perempuan, vokal bawah, vokal tengah, vokal atas, artikulasi, ya semuanya proporsional lah dengan posisi vokal yang cukup intimate juga. Mungkin di vokal-vokal yang banyak teriakan-teriakan kasarnya kayak Takawan Oke Rock itu jadi agak sedikit kurang garang, tapi lebih ke gimana ayam ini ngasih presentasi vokal yang nyaman didengerin lama. Lagu-lagu vokalan perempuan kayak Yui, terus Diana Krall, Susan Wong, Christina Perri, atau misal vokal laki-laki yang agak tipis kayak Robbie Williams, terus Bruno Mars, atau yang agak tebelan dikit deh kayak Coldplay, terus Ed Sheeran, mau yang vokalannya banyak kayak Westlife juga, ya semuanya di sini saya rasa masih sangat-sangat nyaman buat didengerin lama-lama. Nah, teman-teman yang mungkin kemarin di Tangzim Zero masih ngerasa ada sedikit-sedikit harsh di vokalnya atau vokal-vokal atas yang agak ketipisan misalnya, harusnya di Tangzim Bani ini teman-teman udah bakalan ngerasa ada perbaikan yang cukup signifikan dan lebih rapi. Sedangkan untuk instrumen yang lain di area mid ini kayak misalnya gitar, piano, ini juga semuanya bagus, nggak ada masalah. Semua nadanya jelas, detailnya bagus, dan ya kesannya nyaman didengerin lama-lama. Itu tadi saya ulang-ulang. Lalu untuk high atau treble-nya teman-teman, ya jelas ayam ini bukan ayam yang ditujukan buat teman-teman yang treble head. Presentasinya pas dengan detail yang cukupan, tapi tetap dapetin sensasi airy-nya tanpa ada satu bagian pun yang berasa nggak nyaman atau nyakitin telinga. Nggak ada berasa mendem maupun ketipisan atau menyerang di frekuensi high atau treble-nya ini. Mungkin presentasinya mirip sama mid-nya ya teman-teman ya, yang mana kalau dikasih instrumen-instrumen yang butuh gigitan, yang kasar, buat teman-teman yang nyari banget detail, memang di sini agak sedikit kurang, atau mungkin teman-teman akan kurang dapat di sini. Misal teman-teman ada yang senang dengerin solo biola, kayak Lindsey Stirling, atau instrumental-instrumental yang mewah kayak Two Steps From Hell. Ya di sini ada beberapa instrumen yang berasa gigitannya agak kurang detail. Tapi sekali lagi teman-teman, buat didengerin lama-lama ini udah nyaman banget. Sekarang untuk teknikalitasnya, untuk keseluruhan timbre yang dihadirkan sama dynamic drivernya Tangzim Bani ini, dia lebih mengarah ke natural daripada ngejar detail yang kadang-kadang di beberapa ayam budget yang lain itu terlalu ngejar detail, jadi sampai bikin timbrenya enggak natural, grainy atau bahkan metalik. Nah di Tangzim Bani ini berasa paling natural kalau dibandingkan sama ya katakanlah TRN Cons atau Moondrop Q2 atau Truth Irrigate bahkan. Lalu untuk resolusi di ayam ini juga bagus, kelengkapan nadanya, kepadatannya di sini bagus, clarity-nya, kejernihan masing-masing bunyi instrumennya semuanya bagus, dan berasa banget kalau ayam ini memang nggak dipaksakan untuk ngejar detail retrieval. Jadi detail-detail kecil ya sekedar muncul secukupnya aja, nggak banyak micin-micinnya. Seperti yang beberapa kali saya bilang dari tadi teman-teman ya,
Ayam ini sejauh yang saya dengerin lebih ngejar ke kenyamanan long listening. Tapi dia nggak kehilangan fundamental-fundamental pentingnya teman-teman ya, kayak kejernihannya, timbrenya yang natural, tonal yang all rounder, dan ya kesan soundstage juga di sini berasa cukup luas. Nah, soundstage dan imaging ini juga salah satu yang di Tangzim Bani ini berasa sedikit lebih unggul dibandingkan sama kompetitor-kompetitor dekatnya, kayak misalnya Truth Gate. Kalau sama Tangzim Bani saya agak lupa, soalnya udah lama nggak pegang unitnya. Kayaknya sih mirip-mirip aja, atau ya mungkin sedikit lebih unggul sih Tangzim Bani ini sedikit. Untuk kedalaman, terus tinggi atas bawahnya, lebar kanan kirinya, imagingnya udah tergambar cukup bagus dan udah mengarah ke ada sensasi 3D-nya. Sedangkan untuk separasi instrumennya di sini ya cukupan aja, ya selevel lah sama beberapa ayam di kelasnya. Cuma bedanya tadi di gambaran panggungnya agak lebih luas dan udah lebih mengarah ke gambaran sensasi yang 3D. Nah, kita balik ke ngomongin tonalitasnya tadi teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa ada yang kurang dari tuningannya atau dari sound profile-nya, misalnya teman-teman ngerasa bassnya kegedean atau malah mungkin merasa kurang gede bassnya. Terus misal teman-teman ngerasa treble-nya kurang banyak atau yang lain-lain lah. Teman-teman bisa EQ lewat menu official preset di aplikasi Tangzim App-nya. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, settingan EQ-nya bakalan kesimpan di DSP-nya ini. Pilihan presetnya ada 5 di sini, ada default, terus ada nature, ada balance, terus populer, sama yang terakhir ada instrument enhancement. Jadi nanti teman-teman mau colok ke device yang lain, misalnya ke laptop, ke PC, atau ke DAP, misalnya DAP-nya bisa dijadikan transport kayak gitu. Ya suaranya akan tetap seperti yang kita simpen terakhir. Kalau mau balikin lagi ke setelan awal, teman-teman tinggal masuk lagi ke Tangzim App-nya, terus pilih yang default. Nah ini teman-teman yang ada kebutuhan gaming juga di sini cukup dimanjakan. Di sini ada fitur EQ tersendiri yang namanya Game EQ. Dan ini sangat-sangat menarik menurut saya karena teman-teman di sini bahkan dikasih preset sesuai dengan nama gamenya. Ya memang di sini pilihan gamenya belum banyak teman-teman. Tapi untuk game-game yang populer kayak misalnya Genshin Impact, Honkai, terus PUBG, dan di sini kerennya lagi gamenya udah dipisahin mana preset buat game di HP, di PC, sama di konsol Nintendo Switch. Nah ini benar-benar matang sih menurut saya aplikasinya Tangzim App ini. Ada lagi teman-teman yang namanya EQ Forum. Di sini teman-teman bisa share ataupun ngambil preset EQ yang udah dibikin sama orang-orang lain. Yang ini ya menjadikan pilihan preset EQ-nya untuk si Tangzim Bani ini semakin banyak lagi. Nah coba kalau dihitung-hitung teman-teman, tadi di official preset kita ada ketemu 5 preset ya. Terus di game EQ-nya ada 32 preset. Terus di EQ Forum di sini ada 14 preset. Lalu kita masih bisa bikin preset EQ sendiri dengan 10 parameter, mulai dari 30 Hz sampai 7500 Hz. Jadi dari low atau bassnya sampai ke mid treble atau treble tengahnya itu kita bisa atur sendiri equalizer-nya. Ya kalau dihitung-hitung seenggaknya udah ada 51 preset EQ yang teman-teman bisa tinggal pakai tanpa utak-atik. Yang udah dimanjakan sekali sih di sini mengenai EQ-nya. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Tangzim Bani. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Tangzim Bani. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, untuk kesimpulannya dari saya teman-teman, kalau saya ditanya apakah ayam ini worth it buat teman-teman beli di harganya yang sekarang kisaran 320 sampai 370 ribuan, ya saya rasa worth it. Bahkan untuk selera saya pribadi yang cenderung vokal sentris, Tangzim Bani ini buat saya yang paling bagus di kelas harga yang sama dan jadi favorit saya untuk saat-saat ini. Ya walaupun kalau untuk segi kelengkapannya terus sama build quality-nya, jelas Tangzim Bani ini kalah jauh sama Terran Cons yang masih lebih solid, lebih mewah. Ya sangat signifikan lah. Perlengkapannya juga di sana bejibun banyak banget. Bahkan bisa ganti ganti nozzle juga ya, ganti filter gitu. Nah kalau seleranya teman-teman sama kayak saya sih, ya gas aja Tangzim Bani ini. Bukan saya bilang yang lain jelek ya teman-teman ya, enggak. Saya nggak bilang Terran Cons atau Truth Gate itu jelek. Tapi untuk selera saya pribadi yang ngejar vokal yang natural, yang maju tapi tetap nggak shouty dan sibilance, ya si Bani ini yang jadi favorit saya. Ditambah lagi fitur Tangzim App-nya tadi untuk si Bani ini terbilang udah sangat-sangat matang.
dengan fitur yang melimpah, kebutuhan gaming bisa, dengerin musik apalagi. Yang bahkan ya di ayam gaming harga 1 jutaan ke atas kayak NF Audio RG15 yang kemarin kita udah review itu, di sana sama sekali nggak ada dukungan aplikasinya, padahal sama-sama pakai DSP. Oke, gitu ya teman-teman ya. Like kalau teman-teman suka pembahasan Tangzim Bani kali ini. Teman-teman juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Atau teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lain, barangkali ada yang butuh informasi dari video ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di pembahasan ayam selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.